الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillah Rabbil Alamin Malikul Haqqul Mubin Alladhi hadana wal iman al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa sallallahu alaihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa mihzaqna bihuda ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan na'usikum ayyuhu taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Faqad Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah salat Jumat ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai khatib mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti yang takwa, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memperoleh kebahagiaan di dunia serta di akhirat kelak nanti. Tak lupa pula salawat serta salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudara-saudaranya, para sahabat, para keluarganya, dan semua keluarga kita bersalawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapat syafaat uzma kelak nanti dari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, anak yatim mempunyai kedudukan tersendiri daripada anak-anak lainnya. Mereka mendapat perhatian khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiada lain untuk menjaga kelangsungan hidupnya agar jangan sampai terlantar. Hidupnya hingga menjadi anak yang berfungsi, tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral. Oleh sebab itu, banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang anak-anak yatim dan orang yang menantuni anak yatim. Tetapi anjuran beliau itu sampai kini belum begitu mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Hanya sebagian kecil saja umat Islam yang mau memperhatikan anjuran beliau itu. Padahal bagi pemelihara dan penyantun anak yatim mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala, akan berada di dalam surganya Rasul, akan berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafirul yatim fi jannah hakadha wa sarabus sajdati wal usra wal qarada bainahuma." Riwayat Bukhari. Aku dan orang menantuni anak yatim, melihara anak yatim dengan baik, ada di surga seperti ini, seraya beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau merenungkan kedua jari itu. Hadis riwayat Bukhari. Betapa mulianya dan tingginya terhadap orang-orang Islam yang mau memelihara dan menanggung serta menantuni anak yatim. Di antara yang disebutkan dalam hadis berikut ini, "Man dhamma yatiman minal muslimin illa ta'amihi wa sharabihi hatta yuhrihi Allah Ta'ala awjara Allah lahu jannah illa an ya'mala zamban la yughfar." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang menanggung makan dan minum, melihara anak yatim dari orang Islam sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia, maka Allah mewajibkan baginya masuk ke surga Allah kecuali ia melakukan dosa yang tidak terampuni. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi hadis tersebut jelaskan bagi kita betapa mulianya dan tingginya derajat orang-orang yang memelihara anak yatim. Mereka akan memperoleh imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan senjarakan surga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali ia melakukan dosa-dosa yang tidak terampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus mereka secara patuh adalah lebih baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan yang mendapatkan perbaikan. Dan jikalah Allah Subhanahu wa taala mengendaki niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana." Quran surah Al-Baqarah ayat 220. Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis, barang siapa yang mengangkat seorang anak yatim dari kalangan orang-orang Islam sebagai anak asuhnya, anak angkatnya, diberi makan dan minumnya, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surganya kecuali ia mengerjakan suatu dosa yang tidak terampuni. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam surah riwayat hadis yang sanadnya hasan dinyatakan sampai anak yatim itu sudah tidak membutuhkan dia lagi, maka wajib baginya masuk surga. Pasti di samping itu masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan bagi pelihara dan penyantun anak yatim. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, barang siapa yang menanggung nafkah 3 anak yatim, maka ia seperti orang yang sholat malam, qiyamul laili, dan baru berpuasa di seharinya sambil berangkat pagi dan pulang sore dengan selalu mengurus pedangnya. Barang siapa pagi dan pulang sore dengan selalu mengurus pedangnya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka aku dan dia bersaudara di dalam surga seperti 2 jari tunjukku dan jari tengah. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Beliau menempatkan dua buah jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Ibnu Majah juga meriwayatkan sebaik-baiknya rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan sejak rumah sebaik-baiknya rumah muslim itu ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan secara tidak patut. Ibnu Majah. Sementara Abu Ayyub juga meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga, namun aku melihara dan seorang perempuan bergegas menduduki, maka aku bertanya kepadanya, istimewaan apa yang kamu miliki dan siapa pula kamu itu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita yang mengemban tanggung jawab terhadap anak-anak yatimku." Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan, barang siapa yang mengusap kepada anak yatim sementara dia tidak mengusap kecuali karena Allah, maka setiap rambut yang telah disampul tangannya terdapat kebaikan dan pahala baginya. Dan barang siapa yang baik kepada anak yatim, baik laki-laki ataupun perempuan yang dia disayangi, maka aku dan dia dalam surga seperti dua jari ini. Al-Hadis diriwayatkan oleh Jama' Al-Barawi dan disahihkan oleh Hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Yusuf, sesungguhnya sebab hilangnya pandangan mata Yakub, kebudaannya yang kebutaan bukan yang sengaja perbuatan saudara-saudara Yusuf terdapat Yusuf adalah karena perantara suatu ketika datang pada Yakub seorang anak yatim miskin berpuasa dan kelaparan, sedangkan pada waktu itu Yakub dan keluarganya menyembelih kambing dan memakannya serta tidak mau memberinya makan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Yakub bahwa Allah tidak mencintai sesuatu dari makhluknya, berbagi cinta yang kapan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Lalu Allah memerintahkan Yakub untuk membuat makanan dan memanggilkan orang-orang miskin itu. Lalu Yakub segera mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sebagaimana ulama salaf berkata, pada awalnya masa lalu aku pernah menjadi seorang pembaru dan pengembala dalam berbagai kemaksiatan. Pada suatu hari aku melihat seorang anak yatim, lalu aku memulihkan sebagaimana aku memuliakan anak-anak sendiri, bahkan melebihi itu. Kemudian ketika aku tidur, aku bermimpi melihat malaikat Zabinya sedangkan menangkapku dengan sangat mengejutkan dan menyerukan menuju neraka jahanam. Tiba-tiba aku melihat anak yatim yang aku perlakukan dengan baik, yang aku peliharanya, menghadang di depanku seraya berkata, "Hai malaikat, tinggalkanlah dia dulu sebentar sehingga aku kembali lagi setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala mengenai persoalan." Tetapi para malaikat itu menolaknya. Dalam kondisi yang mengenakan itu, tiba-tiba ada panggilan, "Rabbana, lepaskan dia, aku serahkan dia kepada anak ini sebab dia telah memperlakukan anak yatim dengan baik-baik." Lalu aku bergabung, maka sejak peristiwa itu aku tambah semangat dalam memuliakan anak yatim. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah sama-sama memperlakukan anak yatim dengan yang baik-baik. Di Al-Quran umpamaan orang yang menjalankan anak yatim, orang yang mustahil anak yatim bukanlah orang yang meninggalkan sholat. Lalu siapa yang dikatakan orang mustahil agama, orang mustahil agama, orang yang bukan sebutin, siapakah orang mustahil agama? Fadzalika alladzi ya'tul itu adalah orang yang hati anak yatim serta menzalimi anak yatim dengan yang tidak baik. Barakallahu lakum fima sami'na. Aqulu hadza qawla astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah malik al-mulk الذي هدانا والإيمان اليقين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين، وارض اللهم إنا خلفاء الراشدين وأبي بكر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم بعباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مستقيما وسائر بلاد المسلمين أمة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأسقمه بنفسه وأرجو كيده في نهره واجعل تدريبه في تدبيره إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة المهتدين خير الضالين ولا المهدين. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وإذا يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروا الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة